Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Adi Setiawan dari kelas 18 TIA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau berpresentasi mengenai materi terakhir atau materi untuk UAS, yakni program lossy, dropped vowel, dan replace of karakter, dan juga perhitungan dengan metode Huffman dengan menggunakan pohon perhitungan. Jadi beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu itu disediakan dua kasus, yakni kasus pertama mengenai cerpen antara langit, matahari, dan bumi, dan juga studi kasus kedua yakni dengan kalimat ayo kita bersyukur. Ayo selalu bersyukur maksudnya, mohon maaf. Nah, maksud dari studi kasus ini yaitu bagaimana sih kita mengerjakan studi kasus 1 dan studi kasus 2 diterapkan pada dropped vowel atau replace of character. Untuk pengertiannya sendiri, secara singkat, dropped vowel itu bisa menghapuskan untuk menghapuskan beberapa huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Sedang untuk replace of character itu untuk mengganti karakter atau mengganti kosakata, dan itu sudah sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Cuman untuk penjelasan kali ini, yakni dropped vowel dan replace of character ini bisa diimplementasikan juga menggunakan program Python. Nah, untuk program Python sendiri itu kan merupakan salah satu bahasa pemrograman yang ada di komputer. Jadi langsung pada intinya saja. Studi kasus pertama dan studi kasus kedua ini sebagai contoh itu saya copy paste dulu atau saya pindahkan ke Microsoft Word. Nah, ini seperti contohnya. Jadi ini studi kasus pertama itu udah saya pindah ke Microsoft Word. Nah, sedangkan maksud dari ini itu berhubungan dengan kompresi data. Jadi data awal, data asli atau data utama itu nanti dikompresi dengan menghilangkan huruf vokal atau menghilangkan beberapa karakter atau mengganti karakter tersebut. Nah, untuk studi kasus pertama ini tadi, kalau kita klik sebentar. Kalau kita klik itu nanti akan muncul ini. Ini yang saya copy dari website e-learning. Nah, ukuran pertama ini kalau dari OnDix itu kan 17 KB. Sedangkan apabila kita cek langsung dari properties itu ada 16,3 kilobyte. Jadi singkatnya ada 16,700 lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita lakukan dropped vowel pada kasus pertama, yakni ini. Nah, saya menggunakan media atau dibantu menggunakan Google Colab. Nah, Google Colab ini semacam tempat juga untuk kita bisa menjalankan coding Python. Nah, ini kalau yang di sini itu ada coding tertentu yakni ada coding. Nah, ini ada coding ini. String input tulisan, kata atau kalimat. Nah, ini nanti akan menghapuskan A, I, U, E, dan O sekaligus. Jadi, kita nanti tinggal ngeran ini sedang di-run. Nah, kita pakai contoh saja. Contoh pertama ya ini kan studi kasus pertama tadi masih ukurannya 17. Nah, misalkan kita copy paste dari ini sampai sini. Ya, ini kan huruf A, huruf A, I, U, E, O dan vokalnya masih ada. Kalau ini nanti kan nanti bisa berubah gitu loh. Kita pakai yang ini aja biar gampang. Kita pakai matahari sampai ke ketidakterimaannya ini. Kita copy paste atau kita bisa ketik juga di website tersebut tadi. Nah, seperti ini. Ini bisa. Nah, ini kita langsung gabungkan ke sini. Nah, maksudnya dari ini itu adalah kita menghilangkan kata vokal dan juga termasuk juga untuk mengkompresi data jadi ukuran tertentu. Nah, dari huruf vokalnya kan sudah hilang kan ini. Ini huruf vokalnya sudah hilang. Jadi bila kita save atau kita save lagi, itu
nanti dari data pertama tadi juga langsung bisa hilang. Nah, sebagai contoh, ya ini yang saya masukkan ke dropped vowel. Ini kan yang static kasus asli, sedangkan ya ini hasil dari dropped vowelnya. Nah, ini yang dari dropped vowelnya kita bandingkan. Ini antara huruf A dan ini A-nya masih ada. Ini dan lainnya, tapi kayak huruf A dan lainnya sudah hilang. Nah, ini. Nah, dari ukuran yang pertama tadi, kita masuk ke menu view, terus kita review. Nah, ini kita klik di sini dan kita bandingkan dengan yang di sini. Kalau ini tadi pick a word, sebentar. Kita gini, lalu kita klik. Nah, ini ada total jumlah, ada sekian word bla 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 bla. Kita bandingkan 4, 1, 4, 6, 8. Apabila kita masukkan dan kita hubungkan ke dropped vowel, nanti kita akan masuk ke sini. Nah, ini juga kita cek dropped vowel. Nah, ini ada bedanya. Dari sini tadi dan ukuran ini pun juga berbeda. Itu untuk yang dropped vowel. Ya, sekian untuk yang dropped vowel. Kita simpan saja, ini udah selesai. Nah, terus untuk yang replace of character sendiri untuk pengertiannya ya ini untuk menghapuskan atau menghilangkan kosakata. Contoh seperti tadi kasus pertama tadi, kita buka lagi. Tadi kasus pertama, misalkan kita mengganti kata yang dengan kata ini, kita contohkan sini. Nah, kita contohkan. Nah, si replace of character ini akan menjadi seperti ini. Nah, huruf ini kan replace of character sendiri itu untuk menggantikan karakter atau kata yang diganti. Ya, ini yang diganti dengan tanda sama dengan. Tubuhnya matahari sinar yang amat terang menyinari penuhi bumi dan merasakan sakitnya yang amat sangat. Jika kita kompresikan ke kompresi data ke replace of character, maka kata yang itu akan berubah menjadi sama dengan seperti itu. Nah, secara singkatnya seperti itu, maka langsung saja kita ke hasil. Ini hasil dari pengolahan kata atau pengolahan dari dropped vowel dan replace of character. Ya, ini untuk data asli atau yang diujikan tadi ada seperti ini. Kita mencobanya tadi kan kita A I U E O. Ini nanti kita tambahkan A I U E O-nya juga, dan ini ada beberapa pilihan lagi. Nah, ini untuk replace of karakternya. Nah, jadi ini untuk hasil. Lalu juga nanti kita akan menghitung keterangan di metode Huffman. Metode Huffman yang sudah saya buat ya ini. Nah, seperti ini. Ini untuk studi kasus 2. Ayo selalu bersyukur, kita masukkan ke metode yang ada di sini. Nah, metode ini itu bisa kalau misalnya kita jelaskan, kita harus menentukan kode ASCII atau ya inilah. Nah, ini A ini kita jadikan biner dulu terlebih dahulu, dari A, U, spasi ini juga. Nah, dan menentukan frekuensinya ini ditentukan menurut volume atau menurut jumlah dari frekuensi dari terkecil sampai terbesar. Seperti ini. Nah, untuk tahap pertama, kita menyesuaikan dengan huruf biner dan kita menyesuaikan melalui kolom 1, kolom 2, 3, tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan lain. Misalkan contoh A dan B. A, B ini bila kita masukkan ke tahap kedua, maka A min B plus 2, dan ini akan menjadi suatu perhitungan. Dari kayak ada perhitungan gitu. Kalau masukkan, lalu untuk tahapan yang sampai tahap selesai dan seterusnya. Bila sudah ditentukan hasilnya atau gini, maka akan penjumlahan data terkecil atau hasil penjumlahan. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya, ini jumlah data terkecilnya. Bila kita masukkan ke contoh pohon perhitungan, maka jadilah seperti ini. Secara singkat seperti itu. Maka untuk selanjutnya ini untuk keterangan yang terakhir atau pembentukan